Semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Nur Mafirabe, inilah Sapa Indonesia Malam. Berita pertama, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani kini mengakui kemenangan Taliban. Ashraf Ghani memilih untuk pergi meninggalkan Afghanistan untuk menghindari pertempuran dengan Taliban yang bisa membahayakan warga. Kelompok Taliban menguasai negara Afghanistan usai memegang wilayah ibu kota Kabul serta menduduki istana kepresidenan. Dalam rekaman video milik Al Jazeera, terlihat anggota kelompok Taliban bersenjata berada di dalam ruangan istana kepresidenan Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengakui kemenangan Taliban dan telah pergi meninggalkan Afghanistan. Dalam unggahan di Facebook, Ashraf Ghani menulis, dirinya memilih pergi untuk menghindari pertempuran dengan Taliban yang bisa membahayakan warga. Dewan Rekonsiliasi Nasional Afghanistan meminta warga untuk tetap berada di dalam rumah setelah pukul 9 malam demi menghindari terjadinya aksi kekerasan. Setelah Taliban berkuasa, warga langsung memadati bandara Kabul untuk meninggalkan Afghanistan. Mereka bahkan berebut untuk bisa naik pesawat. Terkait kondisi di Afghanistan, Kementerian Luar Negeri melalui rilis di situs kemlu.co.id menyatakan, keselamatan dan keamanan WNI di Afghanistan menjadi prioritas. Proses evakuasi WNI dari Afghanistan terus dimatangkan dengan berkomunikasi dengan berbagai pihak di lapangan. Sementara KBRI di Kabul tetap beroperasi dengan jumlah staf terbatas. Anggota Komisi 1 DPR RI, Christina Aryani, meminta pemerintah segera mengevakuasi 15 WNI yang masih berada di Afghanistan. Kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan dapat kami sampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus yang lalu telah diadakan pertemuan town hall meeting antara KBRI Kabul, Kementerian Luar Negeri dan juga seluruh warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan. Jumlah saat ini tercatat kurang lebih 15 orang untuk memberikan briefing terkait dengan langkah-langkah pengamanan diri yang perlu untuk dilakukan. Tentunya ke depannya akan segera dilakukan rencana ataupun evakuasi kepada warga negara kita di sana. Sementara itu, Amerika Serikat terus mengevaluasi staf kedutaan besar dari Kabul. Pemerintah Amerika Serikat menolak perbandingan jatuhnya Afghanistan ke tangan Taliban dengan perbandingan situasi kacau di Saigon pada 1975 ketika Perang Vietnam hampir berakhir. Let's take a step back. This is manifestly not Saigon. We're working to make sure that our personnel are safe and secure. We're relocating the men and women of our embassy to a location at the airport. It's why the president sent in a number of forces to make sure that as we continue to draw down our diplomatic presence, we do it in a safe and orderly fashion. Taliban menguasai Afghanistan menyusul kekalahan cepat yang dialami pasukan pemerintah. Militer Afghanistan tidak mampu mempertahankan wilayahnya tanpa dukungan dari militer Amerika Serikat. Pimpinan kelompok teroris di Papua, Senatsol ditangkap. Saat ditangkap, Senatsol sempat memberikan perlawanan hingga harus dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Pimpinan kelompok teroris di Papua, Senatsol ditangkap di distrik DKI. Dan saat ditangkap, Senatsol sempat memberikan perlawanan hingga harus dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Dari penangkapan Senatsol alias Ananias Lialak, polisi berhasil menyita barang bukti berupa kapak dan seragam TNI. Setelah ditangkap, pimpinan kelompok teroris Ananias Lialak alias Senatsol dipindahkan ke Jayapura untuk penanganan medis. Selain Senatsol, 3 anggota KKB yang tertangkap juga dibawa ke Mapolda Papua untuk proses hukum. Senatsol bersama 3 anggota dipindahkan menggunakan pesawat perintis dari Bandara DKI pada Kamis sore. Setelah sampai di Jayapura, pelaku menuju Rumah Sakit Bayangkara. Sementara 3 anggota teroris lainnya dibawa ke Mapolda Papua untuk proses hukum selanjutnya. Berhasil mengejar dan meringkus pelaku pidana pembunuhan berantai berinisial SS, yang mana yang bersangkutan juga adalah salah satu kelompok kriminal bersenjata wilayah Yaub. Pelaku ini hari ini juga kami telah kirim
ke Mapolda Papua untuk ditahan di tahanan Makobrimob Polda Papua. 4 kapal perang TNI Angkatan Laut disiagakan di Laut Natuna Utara untuk menjaga pertahanan kedaulatan Indonesia. Nah itu, ya itu. Simpel jadi kayak ikan kecil. 4 KRI RI disiagakan untuk berpatroli di kawasan perairan Natuna yang menjadi zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal perang Indonesia ini disiagakan secara bergantian untuk menjaga pertahanan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna. Dalam tinjauannya langsung ke perairan Natuna, Panglima Kormada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah membantah adanya kapal perang milik Tiongkok yang beroperasi di perairan Natuna. Pangko Armada menyebut jika kapal perang asing yang dilihat nelayan hanya melintas di perairan Natuna. Namun, TNI Angkatan Laut memastikan jika operasi KRI Indonesia terus dilakukan di perairan Natuna untuk menjaga kedaulatan. Patroli untuk melihat pantauan dari udara situasi Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Kita tidak menemukan adanya kapal-kapal ikan asing yang menangkap ikan di sana. Hanya menemukan KRI dan kapal yang melaksanakan lintas damai. Ada beberapa kapal tadi Anda melihat sendiri, ada 4 kapal yang sedang melintas di perairan internasional karena ZEE ataupun landas kontinen adalah merupakan perairan internasional di mana merupakan hak lintas damai dari negara-negara yang akan melintas di perairan tersebut. Ini dia kapal perang China nomor lambung 172. Posisi 06109 masih perairan Indonesia di kapal induk. Sebelumnya, nelayan menyebut melihat langsung bagaimana kapal perang Tiongkok beroperasi di perairan Natuna. Salah satunya terekam dalam video amatir salah satu nelayan Indonesia yang sempat berpapasan dengan kapal perang Tiongkok di perairan Natuna Utara pada 13 September 2021 lalu. Berdasarkan pengamatan nelayan, ada 6 kapal perang asing ini yang melintasi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE perairan Natuna Utara. Ketua Aliansi Nelayan Natuna Utara, Henry, mengatakan keberadaan kapal perang asing ini di perairan Natuna Utara sejak Agustus lalu. Posisinya ada di depan. Seringkali kita juga menjumpai kapal-kapal Coast Guard dari Cina ataupun Coast Guard dari Vietnam. Juga sering kita jumpai kapal perang dari Cina. Mereka sering berpapasan dengan nelayan-nelayan Natuna itu sendiri gitu. Nah, pada saat kemarin terakhir kita menjumpainya adalah pada tanggal 13 September 2021 pada pukul 9 pagi. Di mana nelayan Natuna yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Natuna menjumpai formasi kapal-kapal perang di Laut Natuna Utara, yaitu 6 kapal, 1 kapal induk, 3 kapal perang, dan 2 kapal Coast Guard. Nah, mereka beriringan. Kemudian kita juga melihat di kapal induk itu banyak pesawat tempur. Juga ada helikopter yang sedang terbang. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Dorma Fira B mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Audio Jungle.